Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Adik-adikku sekalian, santri dan santriwati yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui video pembelajaran ini. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan jumlah dzarfiyah. Jumlah dzarfiyah. Kita akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan jumlah dzarfiyah. Sebelumnya kita sudah belajar jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan jumlah dzarfiyah. Yang pertama, adik-adik sekalian, ta'rifnya. Apa yang dimaksud dengan jumlah dzarfiyah? Jadi jumlah dzarfiyah adalah jumlah atau dalam bahasa kita kalimat yang diawali oleh jar dan dzaraf makan. Jadi diawali dengan jar dan jumlah yang diawali dengan jar dan atau dzaraf makan. Ya, dzaraf makan ya, tidak dengan dzaraf zaman. Baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fil masjid, ya, fil masjid muslimun. Fil masjid muslimun. Gitu ya. Jadi didahului oleh jar dan majrur muslimun. Atau yang dzaraf makannya misalnya amamal masjid, ya. Amamal masjid, ya, amamal masjid muslimun. Nah, inilah yang dimaksud dengan jumlah dzarfiyah. Jadi jumlah yang didahului oleh jar dan majrur, didahului oleh jar majrur, didahului oleh jar dan majrur. Kalau kemarin kan jumlah ismiyah, jumlah yang didahului oleh isim, kemudian jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Nah, jumlah dzarfiyah jumlah yang didahului oleh jar majrur, jar majrur atau huruf jar. Yang huruf jar majrur, huruf jar atau jar majrur ya boleh ditulis jar majrur, atau dzaraf makan seperti amamal masjid, seperti itu. Itulah yang disebut dengan jumlah dzarfiyah. Ini contohnya fil masjid muslimun, amamal masjid muslimun. Ini satu kesatuan disebut jumlah dzarfiyah. Ini juga sama disebut jumlah dzarfiyah. Baik. Berikutnya rumusnya. Rumusnya itu maksudnya rumusnya. Rumus itu rumus, berarti rumus itu dari bahasa Arab ya. Rumus strukturnya, ya. Strukturnya adalah seperti ini tadi. Strukturnya, rumusnya itu jar, ya, harfu jar atau dzaraf makan, harfu jar atau dzaraf makan, ya, ditambah dengan isim dan isim, ditambah isim. Saya pindahkan dulu. Ditambah dengan isim dan isim. Jadi rumusnya jar, harf jar, huruf jar atau dzaraf makan ditambah isim, Nah, inilah rumusnya, strukturnya. Ya, seperti ini tadi. Huruf jar atau ini fil masjid, ya. Terus isim huruf jar, ya kan? Ini isim masjid. Siapa tadi? Muslimun, isim lagi. Terus kalau yang dzaraf makan, ya, yang dzaraf makan amamal masjid, ya, amamal masjid muslimun. Nah, inilah strukturnya. Struktur dari jumlah dzarfiyah. Nah, kemudian unsurnya. Ya, unsurnya ada apa saja di jumlah dzarfiyah ini? Unsur yang pertama yang menempati posisi sebagai khobar.
Nah, disebut khobar muqaddam. Jadi ini nih, struktur ini nih, fil masjid atau amamal masjid ini menempati posisi sebagai khobar. Ya, sebagai khobar yang kita kenal sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kemudian yang kedua menjadi mubtada yang diakhirkan. Nah, muslimun ini sesungguhnya dia mubtada. Kita sudah pernah belajar bahwa pada dasarnya muakhar. Pada dasarnya susunannya sebetulnya mubtada dan khobar. Al-muslimu fil masjid. Dulu belajar begitu kan? Al-muslimunya mubtada, fil masjidnya dia jar majrur di posisi sebagai khobar. Nah, kalau dibalik dia menjadi jumlah zorfiyah. Fil masjid muslimun. Ya, amamal masjid muslimun. Nah, berarti unsurnya adalah yang pertama khobar muqaddam, disebut khobar muqaddam fil masjid, amamal masjid, itu khobar muqaddam. Yang kedua muslimun ini sebagai mubtada muakhar. Itulah unsurnya ya. Baik, syaratnya. Kemudian syaratnya tadi sudah ta'rif, rumus, unsur, kemudian syurut syaratnya. Syaratnya khobarnya berupa huruf jar atau zorof makan. Khobarnya berupa huruf jar atau zorof makan. Ini huruf jar atau zorof makan. Khobarnya didahulukan dari mubtada. Jadi khobarnya muqaddam. Mubtadanya malah terakhir. Mubtada muakhar. Kemudian mubtada diakhirkan dari khobarnya dan tidak diberi alif lam. Maksudnya apa? Karena dia diakhirkan, nah jumlah zarfiyah itu karena mubtadanya diakhirkan maka tidak boleh beralif lam, tidak boleh beralif lam. Walaupun nanti dalam beberapa kondisi memungkinkan untuk terjadinya alif lam. Tetapi ini rumus dasarnya tidak menggunakan alif lam, tidak diberi alif lam. Amamal masjid muslimun, fil masjid muslimun. Baik, berikutnya asalnya. Nah, tadi saya juga sudah singgung asalnya. Asalnya banget sebetulnya jumlah dzarfiyah ini adalah jumlah ismiyah. Pada dasarnya dia jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang didahului dengan isim. Yang khobarnya boleh didahulukan karena berupa huruf jar atau zorof makan. Nah, karena khobarnya sebenarnya asalnya adalah al-muslimu ya, al-muslimu fil masjid, fil masjid. Nah, atau al-muslimu ya, al-muslimu amamal masjid. Nah, karena khobarnya adalah terdiri dari huruf jar dan majrur atau zorof dengan mudhof ilaihnya, maka boleh didahulukan dan jadilah dia jumlah zarfiyah. Asalnya adalah jumlah zarfiyah ini adalah jumlah ismiyah gitu ya. Jumlah ismiyah. Jadi jumlah zarfiyah asalnya sebetulnya jumlah ismiyah yang dibalik khobarnya menjadi muqaddam, mubtadanya menjadi muakhar. Nah, ini semua tadi sudah Ustaz contohkan, misal-misalnya sudah dicontohkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya, masih berkaitan dengan jumlah zarfiyah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.